hasil dari prediksi quick count. Kita akan bergabung bersama dengan rekan saya, Fendi, akan berbincang langsung mengenai hasil quick count sementara. Silakan Andidi. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Yunarto, kalau kita lihat di sini salah satu yang dipegang oleh Carta Politika di DKI Jakarta baru 1 TPS ya, kita lihat. Betul, dari 400 TPS yang kita gunakan, baru 1 TPS di Jakarta Utara. Kalau tadi saya cek, ini memang berarti baru data 0,25%. Artinya belum memiliki makna apa-apa dalam konteks kestabilan data. Cuma memang secara psikologis, tadi saya sudah dengar ada yang teriak, senang, ada yang kemudian kecewa ya. Tapi ini biasa lah, artinya setiap quick count dilakukan selalu seperti itu polanya. Mereka melihat yang terlebih dahulu angka keluar, walaupun secara statistik ini tidak bisa disimpulkan apa-apa. Apapun masih mungkin terjadi, biasanya setelah data di atas 40% kita bisa melihat pola, lalu sekitar 80% kita bisa melihat data stabil, kecuali ada angka yang berimbang. 40% itu kira-kira mulai stabil jam berapa? Kalau sekarang TPS ditutup, biasanya sekitar jam 2:15, jam 2 pun menurut saya sekarang harusnya sudah data akan beriringan cepat sekali masuk. Jadi kalau sudah biasanya data ke 5%, itu naik ke atasnya agak cepat, ke belasan, ke 20%, nanti akan agak tertahan di 80-85%, karena itu biasanya ada daerah-daerah yang agak susah. Walaupun Jakarta saya pikir sedikit daerah yang sinyalnya susah, mungkin hanya di Kepulauan Seribu dan beberapa kecamatan, tapi mungkin kita akan dapatkan data 100% lebih cepat dibandingkan daerah lain. Oke, jadi sekitar pukul 15 itu sudah... Pukul 15 saya pikir data stabil di angka 70% mungkin sudah bisa terlihat. Sudah bisa terlihat. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, karena masih menunggu data-data yang masuk, langsung saja ke rekan Fitrianti Megantara bersama juga sejumlah narasumber yang sudah bersama kami. Ya, terima kasih Andidi dan juga Mas Totlo. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh bapak-bapak yang akan mengulas bagaimana hasil quick count dari Pilkada DKI Jakarta, dan nantinya juga di sejumlah daerah. Kita perkenalkan satu persatu. Ada pemimpin redaksi Metro TV, Don Bosco Slamun. Bang Don, terima kasih telah hadir bersama kami. Dan di sebelah Bang Don ada juga Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, terima kasih telah hadir. Ini belum ada ya Indobarometer ya, hasil quick count-nya ya? Belum. Masih ya? Menunggu TPS yang masuk. Masih menunggu TPS. Oke, di sebelah kanan saya ada Prof. Renal Kasali, Guru Besar FEUI. Prof, terima kasih telah hadir bersama kami. Mungkin kita ke Bang Don terlebih dahulu. Ini kalau bisa kita lihat dari hasil quick count, ini memang belum ada maknanya apa-apa sih Bang Don seperti itu, karena suara yang masuk hanya baru 1 TPS, ini 0,25%. Tapi mungkin Anda bisa menganalisis bagaimana kemudian nantinya dinamika dari hasil quick count ini. Mungkin sulit untuk mengatakan belum ada maknanya. Maknanya adalah kita semua berdebar-debar. Saya kira penonton lagi menunggu saat ini hasilnya seperti apa. Angka yang disampaikan oleh Carta Politika belum memberikan makna apa-apa, tetapi semua orang berdebar-debar. Karena selama ini kan orang selalu pikir mungkin 1 putaran itu ada sesuatu yang luar biasa, 2 putaran itu dianggap sebagai hal yang normal. Jadi orang sekarang adrenalinnya itu menunggu apakah 1 putaran atau 2 putaran. Beritanya adalah 1 putaran, kalau 2 putaran itu dianggap sebagai berita yang sudah biasa gitu kira-kira. Dan memang situasi di DKI Jakarta memang istimewa karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ini untuk DKI Jakarta memang harus ada pilihan 1 putaran atau 2 putaran, karena pemenangnya 50% plus 1 ya. Plus 1 orang, plus 1 orang. Bukan plus 1%. Iya, plus 1 orang. Sementara di daerah lain siapapun yang menjadi pemenang suara terbanyak itu yang jadi pemenangnya. Oke, kita ke Mas Kodari, bagaimana komentar Anda? Ya, memang kalau kita lihat beberapa survei yang terakhir ya, jadi pertama sih begini, di Jakarta ini ada banyak sekali survei. Saya kira tidak ada daerah lain yang jumlah survei pilkadanya sebanyak di Jakarta. Itu satu. Nah, yang kedua, karena terlalu banyak lembaga survei, jadi saya konsentrasi saja kepada lembaga-lembaga yang ada di satu wadah lah, yaitu Persepi. Nah, diantaranya misalnya Mas Toto ya, Carta Politika, lalu kemudian Indikator, lalu kemudian SMRC, lalu kemudian saya lihat juga, saya lupa apakah poll tracking masuk di situ juga atau tidak, lalu kemudian Indobarometer sendiri. Dari survei-survei yang sudah ada, memang Indobarometer tidak publikasi ya, karena keperluan internal saja. Tetapi sebetulnya dari 5 lembaga ini, itu 4 lembaga boleh dikatakan hasilnya untuk paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 itu dalam margin of error, sehingga tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Di surveinya poll tracking misalnya, angkanya 37 untuk paslon nomor 2, 35 untuk pasangan nomor 3. Di Indikator itu selisihnya 39 banding 35. Jadi yang pertama kalau di poll tracking selisihnya 2% itu sudah pasti dalam margin of error. Karena margin of errornya surveinya seingat saya sekitar 3,5%. Dan 3,5% itu plus minus.
Jadi dia 3,5% dikali 2 ya Prof ya, karena dia bisa ke atas bisa ke bawah. Katakanlah misalnya 37 itu turun 3% ke bawah, jadinya 34. Dan 35 naik 3% jadi 38. Nah kalau paslon nomor 3 38 dan paslon nomor 2 Basuki Jarot itu adalah 34%, maka yang unggul adalah paslon nomor 1. Kita ambil contoh lagi indikator tadi. Indikator itu 3935. Ya, margin of error juga sekitar 3%. Ya, 3%, 3,5% bahkan. Nah, kalau turun 3% saja, 39 itu 3% jadi 36. 35 naik 3% 38. Jadi 38 banding 36. Paslon 3 masih unggul. Nah, kalau di Indobarometer, surveinya nomor 3 itu sudah unggul. 34 banding 32. Tetapi tidak bisa dikatakan paslon nomor 3 itu sudah unggul karena di dalam margin error, margin of error kita itu plus minus 3,5% begitu. Jadi paslon nomor 2, nomor 3 ini memang bersaing ketat. Nah, kedua kalau kita bicara tren, ada kesan bahwa pertumbuhan paslon nomor 2 itu agak terhambat, ya. Yang paslon nomor 3 ini cepat sekali. Ada yang kecepatan pertumbuhannya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Nah, apakah kemudian pertumbuhan paslon nomor 3 ini akan menyalip nomor 2? Ini yang kita akan saksikan pada hari ini. Jadi ini memang sangat berdebar. Kita belum melihat angkanya saja, tapi kalau kita lihat hasil surveinya ini sangat mendebarkan. Dari 5 survei yang saya kutipkan tadi, itu 4 tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul. Kita lihat nanti pada pukul 15 kita akan tahu bagaimana sebetulnya ya hasil dari quick count ini. Baik, Bapak-bapak kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dengan sedang ada race atau perlombaan seperti itu, dan kita lihat sekarang data dari ketiga pasangan calon. Dari data yang masuk dari survei SMRC, dari total 0,2% suara, kita lihat pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot sudah mengungguli dari pasangan lainnya, yaitu Anies Sandi dan juga AHY dan Silvi. Kita lihat di sini pasangan Ahok Jarot sudah mengungguli dengan jumlah perolehan suara 47,28. Namun pemirsa, ini jangan diibaratkan ini sudah melihat siapa pemenangnya, karena ini masih 0,2% suara yang masuk dari total jumlah TPS 13.023, dan ini setelah dikumpulkan dari pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Sementara Anies Sandi, kita lihat perolehan suara dari 0,2% suara yang masuk baru mencapai 33,65 suara. Sementara pasangan urut nomor 1 Agus Silvi baru memperoleh 19,06 suara dari total 0,2% suara yang telah masuk dari total 13.023 TPS yang ada di DKI Jakarta. Informasi dari Quick Count kami sudahi dulu. Nanti kami akan menginformasikan lagi informasi terkini terkait perolehan suara sementara Pilkada DKI Jakarta 2017. Dapat Anda lihat saat ini? Belum. Ya, sekarang akan bergabung dengan ini di TPS 54 di mana Ahok berada saat ini dan sedang dilakukan penghitungan suara saat ini, dan kita dapat melihat bahwa calon nomor urut 2 saat ini unggul dari calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3. Dan kita tadi juga sempat melihat ke TPS 55 dan juga 56 yang juga berada di area Pluit ini juga sudah mulai dihitung suaranya, dan saat ini posisinya adalah nomor 2 unggul jauh, di mana untuk pasangan nomor 1 dan nomor 3 masih tertinggal di belakang. Dan kita dapat melihat di sini bahwa untuk di kawasan Pluit ini tampaknya dukungan kepada gubernur petahana nonaktif Basuki Cahayapurnama, maksud kami gubernur petahana yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, masih sangat tinggi. Dan kita juga melihat adanya kepercayaan masyarakat di sini, namun bagaimanapun juga di sini kita masih belum mendapatkan hasil yang sesuai, maksud kami mendapatkan hasil akhir ataupun hasil final daripada penghitungan suara di Pluit ini. Dan kita juga ingin menyampaikan untuk pemirsa sekalian bahwa tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pencoblosan di Pluit ini berlangsung dengan baik, dan dari pihak
warga sekitar merasa bahwa KPUD DKI Jakarta telah bekerja dengan baik dan juga satuan keamanan membantu untuk menjaga suasana tetap kondusif. Namun tadi ada sedikit keluhan di mana jumlah TPS di sini dianggap kurang sebab ada banyak warga yang berada di Pluit ini termasuk warga-warga yang tinggal di apartemen sehingga seharusnya jumlah dari TPS ini ditambah menjadi 4. Namun kita juga memahami bahwa bagaimanapun juga tetap masih ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada DKI ini. Dan kita kembali lagi ke belakang, saat ini penghitungan masih tetap dilakukan. Basuki Cahayapurnama masih tetap unggul daripada pasangan nomor 1 dan 3. Ini bukan berarti merepresentasikan seluruh Jakarta, kita masih hasil seluruh survei dan akhir quick count dan juga real count yang akan beberapa hari mendatang. Dan demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke Kemang. Ya, baik, terima kasih.